Halo kepada Bapak Fauzi Isnaen SEMAK dan para penonton yang kami hormati. Kami dari kelompok 2 Universitas Bina Sarana Informatika dengan mata kuliah pemeriksaan akuntansi yang beranggotakan yang pertama Dwi Cipta Kurniasi, kedua Eka Rizky Arifiani, yang ketiga Indah Nur Samsia, yang keempat Lani Haryani, yang kelima saya sendiri Stefani, dan yang keenam Tania. Di video kali ini kami akan membahas mengenai kasus KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja dengan PT Hansen International. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. PT Hansen merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 1971. Semula merupakan perusahaan manufaktur tekstil yang beralih fungsi di tahun 2013. Sejak tahun 2013, Hansen International menjadi perusahaan land bank properti utama di Indonesia. Pada tahun 2016, laporan keuangan PT Hansen menggunakan jasa KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th floor, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52-53, Jakarta Selatan dengan kode pos 12190 dengan personilnya yaitu yang pertama Peter Surja sebagai pemimpin KAP dan partner, kemudian Deden Riyadi dan Hari Purwantono sebagai partner, dan Yuki Wibisono dan Budi Hartono sebagai auditor, serta personil lainnya. Selanjutnya, ada orang-orang yang terlibat dalam kasus PT Hansen International Tbk. Yang pertama, ada Beni Joko Saputro sebagai Direktur Utama PT Hansen International. Yang kedua, ada Adnan Tabrani sebagai Director of Finance PT Hansen International. Dan yang ketiga, ada Sherly Jukom sebagai akuntan audit KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja. Kemudian kasus PT Hansen International Tbk. Kronologi jejak hitam PT Hansen International memanipulasi laporan keuangan pada tahun 2016. Melansir LKT MYRX tahun 2016, pada tanggal 28 Juni 2016, anak perusahaan PT Hansen International Tbk, yakni PT Blesindo Terang Jaya, menandatangani perjanjian jual beli tanah Kasiba dengan PT As-Sabri Perseroan yang memiliki 11,58% saham perusahaan pada PT Blesindo Terang Jaya. Dalam perjanjian tersebut, PT Blesindo Terang Jaya sepakat untuk melepaskan hak kepemilikan atas Kasiba di perumahan Serpong Kencana seluas 168,336 meter persegi dengan jumlah kafling 2.338 unit. Total pendapatan yang diperoleh oleh PT Hansen International Tbk mencapai 732 miliar. Selain itu, Perseroan juga tidak menyampaikan PBJB pada 14 Juli 2016 kepada auditor yang mengaudit laporan keuangan PT Hansen International. Akibatnya, pendapatan pada laporan keuangan PT Hansen International per 31 Desember 2016 menjadi overstate dengan nilai material sejumlah 613 miliar, sehingga menyebabkan OJK menjadi tersesatkan dan tidak dapat menggunakan kewenangannya untuk memerintahkan PT Hansen International Tbk melakukan koreksi atas pengakuan pendapatan pada laporan keuangan per 31 Desember 2016. Berdasarkan dengan
aktivitas pengembangan real estate atau PSAK 44, pendapatan penjualan properti diakui dengan metode akural penuh jika telah memenuhi kriteria, termasuk dalam proses penjualan yang telah selesai. Baik, saya Dwi akan melanjutkan presentasinya. Kasus PT Hansen International Tbk. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari Ernst & Young atau EY karena dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hansen International Tbk. Atas kesalahan ini, OJK memberikan sanksi membukakan surat tanda terdaftar atau STTD selama 1 tahun. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 Justini Septiana dalam suratnya mengatakan Shirley Jokom dari kantor akuntan publik atau KAP Purwantono Sungkoro dan Surja terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI. Shirley terbukti melakukan pelanggaran pasal 66 UU PM JIS, paragraf A14 SPAP SA 200 dan seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahunan PT Hansen International Tbk untuk tahun buku 31 Desember 2016. Selanjutnya, kekuatan hukum PPJB yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT. Para pihak dalam proses jual beli tanah dan garing atau bangunan melakukan PPJB karena beberapa alasan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, belum dapat dilakukan pembayaran terhadap objek secara penuh atau lunas. Yang kedua, berkas administrasi yang berupa surat atau dokumen objek belum dapat dilengkapi. Yang ketiga, belum dapat dikuasainya objek oleh para pihak penjual ataupun pembeli. Dan yang terakhir, pertimbangan mengenai nilai objek yang diperjualbelikan yang masih belum ada kesepakatan antara para pihak. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian PPJB. PPJB adalah perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pembeli, di mana statusnya masih sebatas kesepakatan dan belum ada peralihan hak kepemilikan tanah atau rumah secara hukum. Singkatnya, PPJB adalah isi kesepakatan penjual untuk mengikatkan diri akan menjual kepada pembeli. PPJB berbeda dengan PJB dan AJB. Metode akrual penuh atau full accrual method. Penggunaan metode akrual penuh ini adalah pengakuan pendapatan untuk penjualan bangunan rumah, ruko, dan bangunan sejenis lainnya, beserta kafling tanahnya menurut IAI tahun 2015, pasal 44 ayat 2, yaitu yang pertama, proses penjualan telah selesai. Yang kedua, harga jual akan tertagih. Yang ketiga, tagihan penjualan tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli. Pelanggaran yang dilakukan pada kasus, yaitu yang pertama terhadap PT Hansen International terbukti melakukan pelanggaran. Yang pertama, ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UPM JO A angka 3 Peraturan Nomor 8 G Nomor 7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Paragraf 36 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas real estate. Yang kedua, ketentuan pasal 69 UPM JO.C angka 2 huruf D angka 1 Peraturan Nomor 8G7 karena PT Hansen International tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli kafling siap bangun. Dan yang kedua, pelanggaran terhadap saudara Beni Cokro Saputro selaku Direktur Utama PT Hansen International terbukti melakukan pelanggaran pasal 107 UPM dan bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan PT Hansen International per 31 Desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 JIS titik angka 2 dan angka 3 Peraturan Nomor 8 G Nomor 7 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Saya Tania akan melanjutkan presentasi dari Indah membahas tentang
pelanggaran yang dilakukan pada kasus. Yang pertama, Saudara Adnan selaku Direktur of Finance PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016 bertanggung jawab atas kesalahan penyajian LKT PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016. Yang kedua, Sherly Jokom selaku rekan pada Kantor Akuntansi Publik Purwanto, Sungkoro, dan Surja atau Member of Ernst & Young Global Limited yang melakukan audit atas LKT PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016 terbukti melakukan pelanggaran pasal 66 UU PM JIS Farap A 14 SPAP SA 200 dan Seksi D130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia. Selanjutnya akan membahas tentang sanksi dari kasus PT Hansen International Tbk. Yang pertama, PT Hansen International Tbk dikenakan denda sebesar 500 juta dan perintah tertulis untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas LKT PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016, paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi dari OJK. Yang kedua, Beni Cokro Saputro selaku Direktur PT Hansen International Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 5 miliar rupiah. Yang ketiga, Adnan Sabrani selaku Direktur of Finance PT Hansen International Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah. Yang keempat, Sherly Jokom selaku akun publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan STTD selama 1 tahun terhitung setelah ditetapkannya surat sanksi. Yang selanjutnya akan membahas tentang penyelesaian kasus dan sanksi PT Hansen International Tbk. Dalam perkembangan Beni Cokro Saputro melunasi denda sebesar 5 miliar terkait pelanggaran manipulasi laporan keuangan tahun 2016, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 OJK Fahri Hilmin menyatakan Hansen International dan Direktur Hansen International Adnan Sabrani juga telah memenuhi dendanya. Namun demikian, OJK menyambut PT Hansen meminta perpanjangan waktu penyajian ulang atau restatement laporan keuangan sebelumnya. Dalam sanksi yang dijatuhkan pada perusahaan wajib melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas laporan keuangan per 31 Desember 2016 paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi, yaitu tanggal 22 Agustus 2019. Namun PT Hansen mengajukan pengunduran atau restatement dan OJK memberi waktu paling lambat 31 Agustus 2019 laporan sudah harus diterima oleh pihak OJK. Tanah kasibah jadi dibeli tetapi diakui dengan metode deposit, bukan metode akrual penuh berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB kasibah antara PT Blesindo Terang Jaya dengan PT Asabri Persero tertanggal 14 Juli 2016 yang baru tersedia setelah tanggal penerbitan lapor keuangan konsolidasi 2016 pada 29 Maret 2017. Transaksi penjualan kasibah pada PT Asabri Persero diakui dengan metode deposit daripada dengan metode akrual penuh, sebagaimana ditetapkan pada laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan sebelumnya. Kesimpulan,
PT Hansen melakukan manipulasi laporan keuangan dengan pendapatan yang dilebih-lebihkan sebesar 613 juta rupiah, dan anggota KAP Purwanto yaitu Sherly Cokom tidak teliti dalam mengaudit laporan keuangan PT Hansen International Tbk. Dan mengapa alasan PT Hansen melakukan manipulasi laporan keuangan adalah untuk mendapatkan pinjaman dari nasabah dan agar pendapatan laporan keuangan terlihat tinggi sehingga dapat menarik para investor untuk berinvestasi pada perusahaan PT Hansen International. Berikut adalah laporan perubahan keuangan PT Hansen International Tbk tahun buku 2016 dan 2017. Tertulis di sini laporan keuangan pada tahun buku 2016 ditulis laba rugi tahunan berjalan yaitu sebesar 68,5 miliar. Sedangkan di restatement 2016, laba rugi ke tahun berjalan mengalami kerugian sebesar 213,48 miliar. Dan restatement pembukuan di tahun 2017, laba rugi tahun berjalan tercatat laba 196,29 miliar. Berikut adalah surat penetapan sanksi administratif terhadap PT Hansen International Tbk. Penetapan sanksi dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menetapkan bahwa PT Hansen melakukan manipulasi laporan keuangan pada tahun 2016, menetapkan PT Hansen bersalah dan juga menetapkan beberapa orang di dalamnya yang terlibat dalam kasus PT Hansen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.